Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Gus Raji Raya atau Mas Raji. Di sini karena ada beberapa warga yang bertanya tentang kebatinan dan kerohanian, baik secara SH ataupun Islamiyah. Sedikit saya kupas. Ini ajaran aliran Setia Hati. Setia hati itu hakikatnya yaitu yakin kepada dirinya, yakin kepada diri kita. Hakikatnya keimanan. Jadi tujuan Eyang Suro itu keimanan, mengajarkan tentang tauhid. Inilah penjelasan beliau di alam meditasi, di alam bawah sadar. Secara saya kupas secara Islamiyah. Jadi yang diajarkan beliau itu tentang perjalanan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini kalau di Islamiyah kan. Untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi di aliran setia hati yaitu mengkosongkan diri. Setiap ajaran aliran tetap sama. Jadi mengosongkan diri. Jadi yang jadi pertanyaannya, benarkah kita sudah setia hati pada diri kita? Bagaimana kita akan setia hati pada diri kita? Jadi kupasan ini sedikit. Kita akan bersetia hati pada diri kita apabila memenuhi prosedur. Yang pertama yaitu mengenal diri kita yang sebenarnya diri. Jadi bagaimana secara Islamiahnya? Apa kata Rasulullah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Berarti kalau kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita, sudah pasti kita otomatis yakin pada diri kita. Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimusnahkan, manusia dapat dimatikan, tapi manusia tidak dapat dikalahkan selagi manusia itu bersetia hati pada dirinya. Ini benar ajarannya, secara Islamiah pun benar. Yang salah itu oknum. Kita sebagai warga banyak yang gak mau belajar, tidak mau mengupas kebatinan kerohanian. Kebatinan dan kerohanian ini termasuk panca dasar yang terakhir. Dan ini kebiasaannya di tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 1 apa? Hanya ditanamkan syariatnya yaitu bela dirinya. Fisik, secara organisasi, supranatural-naturalnya yang ditanamkan. Spiritualnya, kebatinannya, dan kerohaniannya tidak, jarang diajarkan. Kenapa? Kepada pelatih-pelatih tidak diajarkan. Mereka pun tidak dapat. Inilah kalau saya bilang sungguh sayang. Sangat sulit ilmu. Itu prosedur sebenarnya. Tapi dengan wawasan luas, buat sedulur-sedulur, mari berpikir lagi. Kita dididik manusia untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar, tahu salah. Kenapa masih siswa kita? Siswa masih siswa, di dalam keadaan siswa itu patuh, sopan santun. Ketika jadi warga, adigung-adigung. Yang salah di mana? Penerapannya, ke-SH-annya tidak ada, kurang ke-SH-annya. Maka mari belajar lagi, mencari, bertanya. Kalau tidak ada, banyak saudara kita. Jadi jangan pandang tingkatannya. Walaupun dia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3,
Bukan tingkatannya yang dipandang, tetapi keilmuannya seseorang tersebut. Jadi kalau kita merasa ego, kita tak akan mau belajar. Itulah ciri-ciri orang sombong. Nah, jadi itu ciri-ciri orang sombong. Jadi kalau jangan bertanya, kau setia hati. Bukan, setia hati itu bukan pada organisasi, itu secara syariat. Tapi setia pada diri kita itu yang ditanamkan keesaan sebenarnya. Untuk di tingkat 2 dan tingkat 3 seperti itu. Sabar dan ikhlas latihannya. Jadi perlu dipelajarin. Bukan sekedar ucapan. Ketika kita tingkat 2 dan tingkat 3 keilmuannya makin tambah. Wawasannya apa? Spiritual. Yang dicari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah spiritual. Itulah kalau supranatural ya fisik, kekuatan, kanuragan, itu di tingkat 1. Kalau dalam ajaran Esa, itu kupasan dari sana. Jadi jangan merasa, wah segalanya. Tidak. Berpikir lagi. Kenal enggak diri kita ini? Bagaimana kalau kita tidak kenal diri kita, kita bisa beresa. Sedangkan di situ dalam ajaran agama Islam, awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Itu ajaran Islam. Cara ilmu kaji. Jadi gak bisa disalahkan. Yang suruh benar. Tinggal kita yang menerapkan. Kita mau bertanya atau tidak. Ditengok warganya muda. Anda sebagai warga, saya akui saya tingkat 1. Tapi saya ciptakan seluruh pernapasan. Saya sering bertanya, sering memotivasi pada saudara-saudara. Walaupun kita warga muda, tetapi kalau bisa wawasannya dan keilmuannya seperti warga tua. Walaupun kita warga tingkat 1, kalau bisa wawasan dan keilmuannya seperti tingkat 2. Walaupun tidak diakui, tidak masalah. Tapi itulah perjalanan hidup. Yang kedua yang pegang persaudaraan. Jadi persaudaraan ini memang luar biasa artinya. Dalam Islamiyah, seluruh umat manusia ini bersaudara sesungguhnya. Semuanya bersaudara. Maka kata Rasulullah, apabila barang siapa yang memutus tali persaudaraan antara umat dan tahu saudaranya, maka tidak mencium bau surga. Sangat luar biasa dalam kajian Islam. Dalam aliran-aliran agama lain pun tetap. Karena kita orang muslim, saya orang Islam, saya katakan ajaran ini benar. Tapi yang salah bagaimana kita sebagai oknumnya tidak mau belajar. Tidak dapat di Esa, cari banyak warga Esa, saudara-saudara yang paham. Jangan tanamkan gengsi, kita ingin belajar. Kita seorang pendekar, punya kebatinan, ngobati orang kesurupan tak sanggup, bikin malu. Bikin malu. Kenapa? Yang mempermalukan itu bukan orang lain. Diri kita sendirilah yang bikin malu. Yang menjatuhkan wibawa kita itulah yang bikin malu. Kenapa? Kita seorang pendekar, ahli kebatinan. Pesilat itu identik dengan kebatinan. Jelas berbau dengan gaib, spiritual, pasti bisa. Tidak mungkin gak bisa. Jadi yang jatuhkan wibawa kita ya diri kita sendiri. Ketika kita melatih, di situ ada siswa kesurupan, kita nggak sanggup panggil kiai, suruh kiai. Sedangkan pendekar, pesilat itu identik dengan spiritual, kebatinan. Kenapa nggak bisa? Berarti dia belum beresa, belum tahu makna esa yang sebenarnya. Kalau paham makna esa yang diajarkan aliran esa, dia tidak akan gentar sedikit pun. Itulah saya bikin video ini supaya menambah wawasan untuk saudara. Hobi pesilat, saya pun hobi bela diri. Berapa aliran bela diri saya ikuti. Bukan setia hati saja. Sebelum masuk ini saya udah masuk perguruan lain. Dan saya pembimbing perguruan Khalifah Ma'rifatullah.
spiritual dan alat pernapasan. Semua alat pernapasan saya gabungkan. Saya ciptakan ilmu pernapasan harimau. Saya kasih nama ilmu harimau supaya saudara bertanya, penasaran. Apa sih pernapasan itu? Ya bisa. Yang Anda pelajari yang untuk pematahan, di sini pun ada. Saya perlengkap. Pernapasan ini untuk pengobatan dan bisa dibuktikan. Bukan hanya pengobatan jarak dekat lagi, jarak jauh pun bisa. Hampir 100 orang anggota saya. Baik yang dari warga PSHT ataupun perguruan lain. Jadi jangan tanamkan gengsi. Cilik orang kurang bakal, gede orang turabahan. Walaupun saya kecil, walaupun saya muda, belum tahu keilmuan saya. Begitu saya juga. Jadi sebagai saya, perjalanan hidup saya sebagai tingkat 1, saya mencapai ke situ, saya berbagi. Untuk menjadi, ini pelajaran sebenarnya udah mencapai ke tingkat 2. Kita nggak punya duit untuk belajar. Naik tingkat 2 itu biayanya sangat luar biasa. Bagi orang yang pas-pasan ekonominya seperti saya, nggak mungkin bisa. Tapi dengan wawasan yang luas, dengan pengalaman yang ada, saya berbagi. Walaupun mas atau saudara-saudara tidak masuk di perguruan yang saya bentuk, dalam pengajian yang saya bina, saya tidak masalah. Yang rugi bukan saya. Situlah. Jadi yang saya ajarkan, saya masukkan. Itulah kebatinan. Itulah kerohanian. Jadi kalau kalian masih erogan, berarti belum kalian mencapai kesempurnaan tersebut. Itu pelajaran tingkat 3. Mengkosongkan diri, itulah aliran Esa yang sebenarnya. Kekuatannya doa. Gak ada ilmu embel-embel yang lain. Tapi dengan kita paham doa, dengan kita beresa, kenal diri kita, maka kita kenal Tuhan kita, maka doa kita dijabah. Itu dia kuncinya. Yang jadi pertanyaan, sekarang kita belum beresa. Anda sudah beresa atau belum? Sudah. Kenal diri belum? Yang sebenarnya diri belum, berarti belum beresa. Jadi dalilnya ada. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mau agama apa aja, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Islam, kalau dia kenal Tuhannya, dia kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kalau dia sudah kenal sama yang Tuhannya, dia yakin. Bukan main-main yang Suro ini mengajarkan. Jadi kita melatih. Kita punya siswa, kita latih. Selagi siswa dia sopan. Ketika disahkan, yang sedih, kita sebagai ada warga tingkat 2 yang sedih nih, wibawanya tidak ada. Kalau zaman saya dulu tahun 2000-an, 2005 ke bawah, saya waktu masih siswa, itu warga ke tingkat 2 itu pamornya luar biasa. Yang ngesahkan saya Kang Mas Gekot, Haji Mas Gekot. Nah, ketika saya berbicara ini menyentuh nama dia, beliau datang secara batinnya. Secara kasat mata yang kalian sadari, mereka datang. Apa yang saya sebut datang? Saya sampaikan karena inilah yang perjalanan di alam sadar saya. Jadi saya ungkapkan, mereka pendiri Esa ini, pendiri setia hati ini sangat sedih melihat kepemimpinan sekarang pecah. Jadi mari kita bersatu. Yang di bawah biarlah yang di atas, tapi kita yang di bawah marilah kita eratkan persaudaraan kita. Saya mau datang kemana saja, insya Allah. Mau saya datang ke P16, mau ke P17, yang saya pegang adalah persaudaraannya, bukan administrasinya.
Saya nggak tahu saya masuk di mana. Saya mau diakui di mana, saya nggak tahu. Saya kalau punya siswa saya tanya, siswa saya yang saya pertanyakan. Kalian mau disahkan di mana? Udah. Kalau mau di 17, mau di 16 ya saya sahkan. Kalau prediksi saya tidak akan menyatu. Kenapa? Semua oknum menjadi problem. Problem hidup. Kenapa? SH-nya nggak dipakai. Ada tingkat 2, membersihkan aura negatif yang pada diri dia pun belum bisa. Ada di perjalanan pengalaman saya, seorang tingkat 2 atau tingkat, ada yang kesurupan tidak bisa menyadarkannya. Tidak bisa. Tapi tingkatannya udah tingkat 2. Itu latihannya dibeli secara materi. Makanya keilmuannya tidak masuk. Nah, jadi kebatinannya kurang. Jadi sedikit video saya ini bukan saya menyinggung, tidak. Tapi saya mengajak saudara-saudara, mari kita pertama belajar keesaan yang benar-benar, kebatinan dan kerohanian itu biasanya di tingkat 2, di tingkat 1 belum diajarkan. Kita harus mencari sendiri. Falsafah itu nasihat. Jadi harus disangkutkan ajarannya ke Al-Quran dan hadis. Kalau kita orang Islam kita sangkutkan. Nyimpang enggak. Kalau enggak nyimpang itu benar. Cari. Jadi di balik benar ada rahasia kebenaran. Itu yang perlu kita kupas. Jadi secara Islamiah setia hati itu adalah keimanan. Kalau kita sudah yakin, benar-benar yakin, kita tidak bisa dikalahkan. Itulah dia, keimanan. Bagaimana keimanan kita bisa kuat? Keyakinan kita menjadi hakul yakin. Kuncinya cuma satu. Kenali diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita tidak kenal diri kita, maka keyakinan kita hanya ikut-ikutan yakin saja. Itu dia. Banyak warga PSHT yang membuka perguruan. Ya silakan. Itulah dia kupasannya. Jadi SH ini kalau dibilang tingkatannya itu hakikat kalau dalam Islamiyah. Kenapa? Keyakinan. Ilmunya apa? Pernapasan, merasakan yang hidup. Merasakan itu tingkatannya hakikat. Sangat luar biasa. Hakikat ini sudah tinggi. Kalau Anda mas-mas tahan, hakikat ini sudah luar biasa tingkatannya. Ma'rifat, baru ma'rifat. Jadi syariatnya yang suruh mengajarkan apa? Dari bela diri itulah syariatnya. Fisik itu syariatnya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Ini fisiknya, ini syariatnya. Perjalanan kita dari siswa sampai warga, dari warga sampai perjalanan kita melatih, itu tarekatnya. Dengan kita melatih, maka identik wawasan kita, perjalanan kita banyak, pengalaman kita banyak. Semakinlah kita dapat membimbing berbicara. Tapi bukan sebatas itu saja, langsung untuk naik tingkat 2. Wow, sangat luar biasa dananya. Tak sanggup kita. Tak sanggup. Kalau Anda cari tingkatannya silahkan naik tingkat 2. Tapi kalau kalian cari ilmunya di tingkat 1, banyak orang-orang hebat di tingkat 1 ini. Bahkan itu tingkat 2 pun mengakui. Tidak mungkin tingkat 2 sabung sparring sama tingkat 1.
Kalau tingkat 2-nya udah tua nggak mungkin. Encok pinggangnya. Saya saja 10 tahun lebih nggak sabung sama siswa putih aja kewalahan. Pura-puranya. Jadi video ini hanya untuk memotivasi saudara-saudara. Mari sebagai tingkat 1 sesama tingkat 1 kita belajar, saling bertukar. Kalau Anda hobi di bela diri, saya hobi juga. Tapi belum tentu Anda hobi apa yang hobiin. Jadi seorang pendekar, seorang pesilat, kita harus yang pertama ya jelas kita tahu teknik. Yang kedua, pengobatan ini perlu. Pengobatan ini sangat perlu. Bukan pengobatan medis saja, non medis pun harus kita pelajari. Kalau kita nggak bisa yang ini, otomatis kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang menjatuhkan harga diri kita sendiri sebagai pelatih. Kemanapun saya melatih, saya siap. Itu. Kenapa? Saya pelajari semuanya. Itulah seorang pendekar. Saya nggak pernah takut. Jadi udah nggak zamannya. Zaman sekarang ini sudah tidak zamannya menyentuh. Menyakiti dengan menyentuh ini, dengan pukulan ini, udah nggak zamannya. Sedulur semua, saudaraku semua, udah nggak zamannya. Kalian di rumah, musuh di rumah, kalian bisa tewas. Bisa kalian muntah darah tanpa orang itu menyentuh. Itulah zaman sekarang. Jangan heran. Itulah perjalanan batinia. Itulah gaib. Itulah kebatinan. Itulah spiritual. Jadi berpikir. Mari berpikir. Bukan untuk orang lain. Untuk diri kita, keluarga dan kita. Itu yang perlu. Fisik. Gaib nggak mungkin. Kiriman santet nggak mungkin kalian tumbuk, kalian siwi. Kalian nggak nampak. Oke lah di badan kita sanggup kita. Karena kita jadi warga, kita diisi, diberi energi tingkat 2 sama tingkat 2 Dewan Pengesah. Belum tentu bisa menang kita ngelawan yang nggak nampak. Jadi alangkah sedihnya bagi kita yang nggak mau belajar. Kita masih mengikutkan ego kita. Di SH itu udah sempurna. Memang sempurna kalau kita mau belajar. Kalau nggak mau, bagaimana mau sempurna? Itu. Jadi pahamilah kata-kata saya. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan mas-mas atau mbak-mbak. Tapi ungkapan ini hanya sebagai motivasi supaya kita ingin belajar dan saya ingin berbagi. Apa yang ada pada diri saya, pengalaman saya bagi. Apa yang Mas hobi, pematahan saya ajarkan. Kalau saya kupas itu habis, nggak ada yang mau masuk. Karena sebagian dari itu teknik. Pematahan besar-besar itu sebagian dari teknik, Mas. Jadi tidak mungkin saya ungkapkan secara detail. Walaupun ada beberapa akun YouTuber yang mengungkapkan, ya silahkan. Nah, itu nggak ada gunanya. Gunanya sedikit, hanya untuk hiburan. Silahkan. Tapi untuk menolong diri kita, belum tentu kita bisa. Kalau sampean seorang warga, saya pun warga. Jadi saya pun menelusuri keilmuan di ESA. Sama-sama. Tapi apa yang kalian perlu? Apa yang perlu? Apa yang diciptakan sama diri kita? Saya menciptakan semua pernapasan. Saya gabungkan menjadi satu. Dan saya buktikan kekuatannya. Baik untuk pengobatan, pematahan, mentalkan. Semua, bahkan pamungkasnya. Mungkin orang bisa mental, tapi belum tentu sama kita bisa mental. Orang bisa kebal, ya di sini dengan menggunakan pernapasan ini pun bisa. Kalau tahu kuncinya,
Toh katanya warga tahu kuncinya. Warga tingkat 2 pun belum tentu bisa menciptakan suatu pernapasan yang dibagikan ke orang lain dan digunakan. Kalau pematahan itu hanya sebagian dari teknik, Mas ya. Jadi kalau orang kita di sini orangnya jauh melalui media HP, kita menggunakan pernapasan, orangnya di sana muntah, itu kan nggak teknik gitu. Itu tidak menggunakan teknik. Jadi seperti itu. Silakan bagi yang di kawasan Medan ataupun Kabupaten Langkat, Sumatera Utara khususnya, silakan. Rumah apa yang mau kalian pelajari, saya berbagi. Cuman satu, jangan pandang fisik atau tingkatan. Mau kalian tua, mau kalian muda, silakan. Mau belajar, silakan saya ajari. Saya kasih tahu semua. Setelah kalian tahu, barulah kalian akan menyadari. Ternyata ini loh ilmu esa. Dan nilai saya nggak pernah takut. Berani karena benar, takut karena salah. Yang saya sampaikan hanya motivasi buat sedulur-sedulur semua, supaya mau belajar. Jangan tanamkan ego. Orangnya beginilah, begono. Jangan. Kalau orang lain bisa mengakui dia keilmuannya, kenapa kita tidak? Jangan karena kita kenal. Begitu. Itulah ya sedikit cerita tentang keesaan secara Islamiah. Jadi itulah esa yang sebenarnya. Secara hakikatnya esa itu keyakinan atau keimanan. Jadi bagaimana kita bisa dibilangkan beresa kalau kita kenal diri kita yang sebenarnya diri. Maka kita akan kenal Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita, barulah kita akan yakin pada diri kita. Kalau belum kenal sama Tuhan, sama diri kita yang sebenarnya diri, bagaimana kita akan beresa? Ya, itu saja yang saya dapat ungkapkan. Semoga dapat menjadi renungan, bukan menjadi perdebatan, tetapi menjadi renungan untuk diri kita semua, untuk sedulur-sedulur, untuk Mas dan Mbak. Itulah sebagai motivasi supaya kita ingin belajar lagi, mencari tambah wawasan lagi. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari.